instansi pendidikan jangan terlalu fetish sama asesmen nggak guna gitu sih. Guru-guru ini nasibnya begitu rentan di negeri ini. Rekrutmen dari ASN itu bermasalah gitu. Mungkin ya gurunya dulu adalah produk Orba yang serba kekerasan mungkin ya gitu. Dipukul pakai aki. Dituduh memukul siswa yang katanya anak polisi. Potensi dia dihajar oleh negara itu bakal makin gede gitu. Honorer ini adalah orang yang rentan dari orang yang paling rentan gitu. Negur aja loh, hanya sebatas negur. Itu iso berpotensi dilaporkan. Kayak gitu. Sekalipun kamu mau lulusan SMA atau lulusan kayak apapun itu sekolahmu, kamu harus bisa mendidik anakmu dulu. Seorang guru gitu atau sekolah itu boleh menghukum siswanya, guru masuk, siswanya itu masih head-setan gitu. Kamu dikasih hukuman, iya, kamu menderita sama hukuman itu, tapi setelah dapat hukuman itu kamu mendapatkan sesuatu. Ini menurutku ironi paling lucu di perkara masalah pendidikan sekarang. Halo teman-teman, kembali lagi di Akar Rumput, sekarang edisi ke-13. Hari ini kami sengaja pakai hitam-hitam karena kami sedang berkabung ya atas situasi pendidikan Indonesia saat ini. Masuk. Aduh, iya lagi. Padahal anaknya ya kaos hitam kan. Oke. Ini karena aku kebetulan juga lagi sama dua orang pentolan kampus pendidikan terbaik di Jogja. Apa? UNY. Universitas Negeri Yogyakarta. Terus lulus saya, Cok. Warna walinya kampusmu. Oke. Ini teman-teman, belakangan ini kan lagi rame ya kasus ibu guru asal Konawe ya, asal Konawe Selatan, Supriyani, guru honorer yang kemudian terseret kasus dipenjarakan, nyaris dipenjarakan karena dituduh memukul siswa yang katanya anak polisi. Enggak katanya lagi sih, memang anak polisi. Oke. Nah, maksudku sebenarnya kan apa ya? Mendisiplinkan siswa, entah ditegur, entah dipukul. Nek di zamanku ya yang sebenarnya aku belum tua juga. Itu sebenarnya hal biasa gitu. Tapi aku sebelum ngobrol ke sana ya, aku pengen tahu sih, zaman kalian hukuman fisik paling kalian ingat apa? Dan apakah kalian merasa itu sebagai bentuk kekerasan atau enggak? Mungkin aku dulu ya. Bukannya bermaksud menormalisasi kekerasan gitu ya. Ini perlu digarisbawahi gitu. Aku juga sangat kontra dengan kekerasan itu. Tapi di zamanku itu masih jamak gitu. Bahkan kepalaku ini gitu. Itu pernah 2 kali waktu masa SMP gitu. Pernah dipukul gitu maksudnya. Ya itu kan bagian dari mungkin ya gurunya dulu adalah produk Orba yang serba kekerasan mungkin ya gitu. Aku bukan mewajari tapi cuman pengen mengatakan kalau di zamanku fenomena itu ada dan itu dinormalisasi di zaman tersebut tahun 2014 ke bawah lah kayak gitu. Waktu itu kamu sebelum akhirnya ya sekarang bisa belajar banyak dan tahu banyak hal gitu, merasakan itu sebagai masalah nggak? Dulu kayaknya malah ya kalau nakal kayaknya dipukul itu sebagai konsekuensi. Dulu mikir kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Mas Kiki? Aku paling parah tuh ingat banget karena ini sampai bekasnya sampai sekarang masih ada di sini. Itu sama guru agama, kepalaku dipegangin, ditaruh di meja, jadi ndangak gini, dipukul pakai aki. Gara-gara murtad itu. Mandok murtad. Aku masih ingat kesananya cuman aku tuh ngobrol sama temanku cuman nyebutin kata sambel. Kata sambel itu keluar keras tiba-tiba gurunya kayak gitu. Kalau itu memang udah dianggap kelewatan oleh banyak orang karena ngapain sih cuma kayak gitu loh dipukul, karena memang saat itu sampai biru, full jidatku itu biru kayak gitu dan gurunya pulang sekolah diantemi masku kayak gitu. Iya udah ngono wae padha wae. Enggak boleh ya. Tetap aja kita statement kita jelas ya. Kita enggak boleh kekerasan ya. Enggak boleh kekerasan. Cuman kalau saat itu semua menganggap bahwa itu kelewatan karena memang enggak sekali gurunya melakukan itu. Oke, maksudku gini apa? Kalau zaman dulu itu orang tua biasanya misalnya emang tahu anaknya ini nakal di sekolah ya. Ya udah, maksudnya terserah bagaimana guru mendidik. Tapi hari ini kan situasinya terbalik gitu. Orang tua bukan lagi membela gurunya, tapi justru membela anaknya walaupun jelas-jelas anaknya salah, misalnya seperti itu. Nah sebenarnya kasus Supriyani ini hanya puncak dari gunung es ya, karena ada banyak kasus serupa yang tak terdokumentasi pun banyak gitu. Ada yang terdokumentasi, coba aja teman-teman ngetik di Google
guru dilaporkan polisi atau guru dipenjarakan, pasti akan muncul beritanya. Dan itu dari tahun ke tahun mesti update terus. Bahkan 2024 ini dari bulan ke bulan itu update terus, selalu ada selain Supriyani. Kebanyakan honorer biasanya. Kebanyakan honorer gitu. Nah, aku juga baru-baru ini wawancara sama salah satu guru honorer di Sidoarjo, itu sama. Maksudku ternyata di luar yang diberitakan masih ada sangat banyak kasus semacam ini, ketika guru dalam upayanya mendisiplinkan siswa bermasalah, tanda kutip ya, itu malah jatuh dalam lubang masalah, dalam hal ini dipenjarakan gitu. Nah, Fen, sebenarnya sih kenapa ya kayak kelangsungan hidup guru di Indonesia, terutama guru honorer itu sangat rentan gitu. Gaji udah kecil, terus sekarang ada potensi dipenjarakan. Menurutmu apa yang keliru sehingga membuat guru-guru ini nasibnya begitu rentan di negeri ini? Pertama yang keliru jelas negara ya. Itu keliru. Tapi ini mau ngomong serius ya. Sebetulnya Indonesia itu punya masalah dengan rekrutmen guru ya. Dalam artian jenjang karir guru itu seolah-olah cuma dibagi menjadi dua, yakni honorer sama diangkat jadi pegawai ya, PNS, ASN lah kayak gitu. Dan mereka kebanyakan menganggap ASN itu sebagai puncak dari karir gitu kan. Karena ya ini adalah jaminan masa depan, adalah puncak karir tertinggi dan lain sebagainya gitu kan. Padahal hal yang kayak gini, ini membuat kualitas guru itu dipertanyakan. Aku baru aja membaca salah satu penelitian di Semeru Institute ya, bahwa yang pertama, rekrutmen dari ASN itu bermasalah gitu. Karena kebanyakan yang dipandang itu bukan dari hal kompetensi gitu. Ada hal lain seperti administrasi dan lain sebagainya gitu kan. Setelah menjadi ASN pun gitu, mereka malah nggak mengurusi hal-hal yang berbau dengan pengajaran itu, hal yang berbau dengan teaching. Tapi mereka lebih banyak sibuk ngurusin soal administrasi gitu. Artinya setelah jadi PNS mereka ilmunya stuck di situ tuh, nggak improve apa-apa gitu. Dan ini juga sempat dibahas oleh salah satu peneliti ya, Christopher Bjork namanya gitu kan. Dia pernah menulis guru di Indonesia itu sebetulnya punya mental dikotomi atau bahasanya apa ya? Ya bukan kepribadian ganda ya, dua tanggung jawab lah, tanggung jawab ganda gitu. Apalagi kalau udah jadi PNS gitu kan. Nggak jadi PNS pun tanggung jawabnya ganda gitu. Yang pertama tanggung jawab dalam hal pengajaran, yang kedua tanggung jawab dalam hal administrasi gitu. Guru-guru ini dibebani tanggung jawab satu, dia harus mengajar. Yang kedua, dia harus patuh dengan sistem. Sistem yang dimaksud adalah kalau dia jadi PNS ya dia patuh dengan hukum kepegawaian negeri dan lain sebagainya gitu. Padahal di luar negeri misalnya, di Singapura kalau kita ngomongin ini gitu. Guru itu diangkat jadi pegawai itu berdasarkan beberapa kriteria, misalnya teaching track gitu kan. Dia fokusnya di hal soal pengajaran gitu. Kemudian leadership track gitu, soal kepemimpinan. Kemudian ada yang namanya spesialis track gitu, yang soal spesialisasi dia apa gitu. Dia tuh diangkat jadi pegawai karena tiga hal itu. Sebenarnya di kita, ya itu tadi berdasarkan kita bisa ngisi borang atau kita patuh sama negara apa enggak gitu kan. Kalau jadi PNS kayak gitu. Nah itu satu, itu poinnya bahwa kita gitu nggak ada jaminan karir seorang guru gitu. Karirnya cuma dipandang kamu jadi PNS atau enggak. Kalau enggak itu wassalam itu. Nah pertanyaannya, kalau kita nggak jadi PNS gitu, itu gimana gitu? Nasib kita selamanya akan gitu-gitu aja gitu. Karena belum ada hukum yang menyebut, koreksi kalau salah ya, belum ada regulasi yang menyebut soal insentif untuk guru honorer misalnya gitu. Kalau dia melakukan pengajaran yang baik atau dia melakukan kinerja yang oke gitu, dia mendapatkan insentif apa gitu. Itu belum diatur dalam regulasi gitu. Dan mereka cuma bergantung pada uang 300.000 selama sebulan itu gitu. Dengan tanggung jawab, aku bilang tadi tanggung jawab double, mengajar juga. Padahal untuk mengajar tantangannya sangat rumit itu. Nanti mungkin kita akan dibahas lebih lanjut itu. Tapi yang poin ini ingin aku sampaikan adalah dengan gaji sekian itu, tanggung jawab dia sangat double gitu. Berbeda dengan kalau udah jadi PNS ya, tanggung jawab dia cuma ke negara gitu. Dan itu belum diregulasi itu. Artinya menurutku honorer ini adalah orang yang rentan dari orang yang paling rentan gitu. Karena kalau dia salah langkah sedikit kayak Bu Supriyani tadi gitu, potensi dia dihajar oleh negara itu bakal makin gede gitu. Itu sih. Ini sih salah satu tanggung jawab guru ya, siapapun ya, entah honorer entah PNS itu kan, kemudian menghadapi siswa-siswanya itu kan, dia punya tanggung jawab juga selain pengetahuan juga ke akhlak atau karakter gitu kan. Tapi persoalannya adalah ya kita nggak bisa menampik ya, setiap zaman pasti ada, setiap sekolah pasti ada bocah-bocah gatelan gitu kan mestinya. Maksudnya kan gitu. Yang susah diatur misalnya kayak gitu. Dan suka melanggar dan lain-lain. Nah, pertanyaanku itu kemudian
untuk mendisiplinkan mereka anak-anak ini itu ada batas mana guru boleh melakukannya Mas Iki. Karena ya saiki dilema Pak. Negur ae lho, hanya sebatas negur, ku iso berpotensi dilaporkan. Apalagi mencubit, apalagi memukul, apalagi yang lain gitu loh. Maksudku ya batasnya mana? Nah, kalau aku kan sempat wawancara juga sama dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bu Holy Ikhda itu. Dia bilang, ini bisa diatasi dengan adanya transparansi kode etik. Jadi sejak awal itu ya ada semacam taken MOU antara guru dan orang tua siswa bahwa ini jelaskan nih kalau sekolah di sini nanti kalau melanggar A itu hukumannya ini, kalau melanggar B hukumannya ini dan lain-lain gitu. Itu dianggap dia sebut sebagai salah satu solusi untuk mengatasi ya ini batas-batas bias guru menghukum siswa gitu. Tapi sebenarnya pada batas mana dan efektif nggak batas-batas itu? Nah, karena ya ada kasus yang pas aku lihat komentar di medsos ya, ada kok yang siswa itu sampai guru itu sampai putus asa dengan siswanya saking keterlaluan banget si siswa gitu loh. Waduh, aku agak bingung ya karena istriku guru honorer dan dia tidak pernah mengambil, maksudnya dia beda pendapat denganku. Kalau aku kan orang yang menganggap bahwa kekerasan adalah jawaban kayak gitu. Kalau dia kan enggak kayak gitu dan enggak akan melakukan itu. Wah, enggak sampai gitu. Kekerasan adalah jawaban karena aku pengen cerita dikit ya agak kayak gitu. Pengen ngerti jenis-jenis murid yang pernah dihadapi istriku. Itu enggak yang sekolah ini loh. Jadi ini udah banyak pengalaman kayak gitu. Masuk ke ruang kelas rokok. Masuk ke ruang kelas ngerokok, anak gurune dia menganggap ya lu siapa anjing kayak gitu, enggak usah ngatur aku lah kayak gitu. Itu banyak. Terus anak kelas 2 SD udah ngomong tit kayak gitu dalam bahasa Inggris. Dalam ngomong bahasa Inggris dan istriku sendiri kaget, siapa yang ngajari dia kayak gitu kan, bla kayak gitu. What the fuck? Misalnya gitu. Kayak gitu kan. Jadi aku sedikit banyak setuju dengan apa istriku bilang bahwa nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh sama sekali, dan aku setuju juga karena kalau kita katakanlah lihat debat di FB nih ya, ini menurutku ironi paling lucu di perkara masalah pendidikan sekarang. Itu kan pada cerita nih boomer, aku dulu dipukul pakai penggaris, dilempar pakai kunci Inggris, hidup selamat lulus kayak gitu kan. Tapi orang-orang sepertimu lah yang sebenarnya menciptakan masalah seperti ini. Masalahnya apa? Ketika kamu cerita kamu dulu dipukul fine, anakmu dipukul kamu nggak terima. Kayak gitu kan, kejadiannya kayak gitu kan. Masalahnya, maksudnya yang anak-anak yang bermasalah dengan gurunya sekarang kan hasil didikan para boomer itu. Jadinya kan agak aneh. Tapi tetap aku nggak setuju hukuman fisik dalam bentuk apapun karena ya kecuali lari muter lapangan 100 kali kayak gitu kan nggak apa-apa kayak gitu. Karena itu tidak menyelesaikan masalah, itu bikin takut. Cuman bikin tahu trauma kayak gitu dan akhirnya malah menciptakan peluang untuk guru seenaknya. Seenaknya tuh maksudnya gini, kayak kita pernah lah ketemu orang dengan yang mukanya nggak teli ya kayak gitu dan pengen ngantemi gitu lah. Dan itu mereka bakal bikin alasan karena itu yang terjadi pada sekeliling kawan-kawanku kayak gitu. Teman-temanku yang dihukum fisik atau pernah ditempeleng apa, rata-rata bodoh. Kayak gitu. Bukan mereka itu gimana caranya dibikin meter tapi selalu disalah-salahkan. Aku waktu SD tahun 2000 berapa kayak gitulah, Messi belum ada kayak gitu. Messi belum debut. Jadi masih lama banget lah kayak gitu. Batasnya sih menurutku ya karena aku sekolah di sekolah favorit alhamdulillahnya SMP sampai SMA kayak gitu, aku tahu bahwa kuliahnya masih favorit belum? Kuliahnya favorit bro. When you favorit kayak gitu. Kurang tak piye ngono kadel gitu. Jadi di sekolahku itu memang sekolah-sekolahku itu SMP SMA itu anak bermasalah ada. Cuman yang aku bisa tarik adalah mereka itu punya tanggung jawab di rumah. Maksudnya gini, senakal-nakalnya aku setidaknya aku tuh pinter gitu loh. Dan memang mereka itu takut bermasalah itu takut gitu. Jadi mereka itu masih punya ketakutan untuk berbuat salah karena nanti mereka akan dihukum orang tuanya. Artinya kontrol di rumah mereka itu udah lumayan bagus. Aku nggak akan bilang itu benar apa enggak ya, tapi bagus. Artinya keluarga mereka itu mengontrol anaknya. Sekarang dikontrol nggak? Yeah. Permasalahan itu dikontrol nggak kayak gitu? Karena aku melihat tuh kalau aku dulu sekolah itu mau pulang pagi atau pulang siang
kayak biasa kayak gitu mau libur apa enggak, aku tuh ke rumah dulu. Sekarang kan yang kita lihat anak sekolah jam 10 pagi di burjoan kan agak aneh. Kayak gitu kan. Maksudnya kontrol dari orang tuanya itu gimana? Dan memang masalah parenting ini sekarang kan jadi perhatian utama kan, karena banyak orang itu yang menganggap karena aku dulu dipukul, aku tuh nggak mau memukul anakku. Itu bagus. Cuman apakah kamu tidak mau memberikan reward and punishment kayak gitu? Dan parenting itu berbeda-beda. Beda orang, beda cara mendidik. Cara mendidik masku dan aku aja beda kayak gitu. Artinya memang ini masalahnya pelik. Cuman lagi-lagi kalau aku bilang adalah sekolah itu tidak boleh dibebani untuk membentuk 100% membentuk moral siswa. Itu tetap urusan orang tuanya. Kalau orang tuanya nyerah kayak gitu, ya jangan sekolah kayak gitu. Masukkan aja ke perguruan kungfu, Pak. Pasti. Jelas. Ora iso matematika gak apa-apa, tapi kan iso kamehameha. Kan Tapi artinya tadi seorang guru gitu atau sekolah itu boleh menghukum siswanya, tapi dalam koridor selama dia nggak melakukan kekerasan fisik ya ke siswanya gitu. Maupun verbal. Iya, verbal menurutku juga sih. Kayak misalnya kamu dikata-katain ya dengan omongan-omongan yang dalam konteks anak kecil atau anak-anak atau remaja itu keterlaluan, tak pikir itu juga bakal menimbulkan trauma juga gitu. Kamu mau nambah event? Baru aja, aku tadi ngobrol dengan salah satu temanku PPG itu kan, dan juga beberapa teman-teman guru honorer itu, masalah-masalah yang mereka hadapi sebenarnya sama gitu. Aku bukan berusaha ngomongin soal generasi COVID atau generasi bukan COVID ya, itu menurutku dikotomi yang sangat menjengkelkan itu kan. Seolah-olah kalau anak-anak setelah COVID itu generasinya jelek semua tuh enggak gitu. Tetapi memang ada penelitiannya gitu, bahwa anak-anak atau generasi yang hidup setelah COVID itu memang mental mereka itu sangat labil dan nyebutnya kurang baik dibanding generasi sebelumnya gitu. Karena sederhananya kayak gini, Li. Kamu lulus SD gitu. Logikanya kamu kan SMP dulu. Tetapi karena 3 tahun COVID, kamu tiba-tiba lulus SMP, tiba-tiba SMA. Artinya ada lack of social itu loh. Kamu kehilangan momen 3 tahun interaksi sosial di sekolah dengan guru, dengan teman-temanmu, dan lain sebagainya. Pengalaman berharga selama SMP itu kamu skip gitu. Dari SD sampai tiba-tiba SMA gitu. Nah, generasi yang kayak gitu itu sekarang jamak ditemui gitu. Aku nggak ngomongin ini jelek gitu. Tapi kalau di lapangan itu, teman-temanku bilang gitu, ya mereka bahasanya pakai generasi COVID itu. Itu sangat menjengkelkan banget itu. Misalnya ada cerita. Di zamanku pernah nggak guru masuk, siswanya itu masih headsetan gitu. Ayo ikut pelajaran. Nggak mau apa, tanggung gitu. Belum selesai filmnya atau lagunya gitu. Kamu berani nggak dulu kayak gitu? Berani ya gitu. Aku main Pokemon tuh. Atau tiba-tiba ada satu guru masuk, memulai pelajaran, bosen gitu. Artinya dan pelajarannya nggak jadi gitu. Gurunya diusir secara halus itu karena satu kelas kompak nggak mau ada yang ngajar. Pernah nggak kamu menjumpai atau berani nggak kamu dulu kayak gitu ngomong kayak gitu lah gitu? Enggak sih. Rasanya nggak berani gitu ya. Tapi hal kayak gitu itu sangat jamak ditemui hari ini gitu. Murid yang seenak jidatnya ke guru, apalagi gurunya statusnya masih PPG atau guru-guru yang kontrak lah, honorer dan sebagainya. Guru magang ya gitu. Artinya hari ini beban dari guru tadi sangat repot banget Pak gitu. Selain kamu dituntut untuk ya tadi beban ganda kamu tadi kan suruh mengatur moral siswa. Yang kamu atur tuh siswa-siswa kayak gitu. Gimana nggak pecah itu kepala gitu kan. Ya adalah di lapangan kayak gitu. Dia teman-teman kayak gitu ternyata valid juga gitu. Oke. Tapi itu bisa diatasi dengan regulasi nggak sih untuk siswa-siswa ini? Maksudnya hukuman level hukumannya itu bisa diatur nggak sih biar ya clear aja. Jadi siswa itu misalkan nggak disiplin ya kayak tadi itu bisa didisiplinkan, terus guru ketika mendisiplinkan itu ya ada payung hukumnya yang melindungi dia gitu. Itu mungkin nggak kalau dibikin regulasinya? Mungkin banget. Dan maksudnya modelnya kayak gimana nanti gitu loh kira-kira gambarannya? Aku nggak. Maksudnya aku dari kemarin tuh angan-anganku kayak gitu. Maksudku ketika di regulasinya udah clear hukuman apa yang layak diterapkan itu kan enak gitu. Jadi guru mau hukum mungkin nggak takut, terus siswa juga kalau bikin salah ya wes memang layak dihukum gitu. Aku sepakat dengan regulasi tadi ya. Pertama, soal regulasi guru dulu gitu. Pertama, kita belum ada regulasi yang mengatur soal ketika kamu melakukan kinerja yang bagus gitu, kamu akan mendapatkan insentif sekian gitu. Ini konteksnya honorer lagi ya gitu kan. Di negara-negara berkembang, nanti bisa dicek ya negara mana aja, tapi aku ingatnya di Ekuador. Ingat bro, Ekuador yang kemarin rusuh gitu. Itu udah ada insentif untuk guru yang statusnya bukan pegawai negeri gitu kan.
Kalau dia melakukan kinerja yang bagus, prestasi, penelitian dan lain sebagainya gitu, dia mendapatkan intensif dari pemerintah gitu. Entah bentuknya uang atau tunjangan dan lain sebagainya. Kita nggak ada Pak gitu. Kita ingat kan itu kasus-kasus belakangan seorang guru honorer yang gajinya cuma 200.000 di pedalaman gitu, dia sudah mengajar siswa sedemikian rupa. Ya ingat film Laskar Pelangi lah gitu. Itu kan gurunya nggak ada insentif apa-apa itu ke mereka itu. Dan itu kasusnya memang ada di hari ini gitu. Artinya yang pertama adalah apresiasi dulu ke gurunya gitu. Kalau guru melakukan kinerja yang bagus itu konteksnya guru honorer lagi itu. Ya kasih dia hak atau insentif yang mereka berhak untuk diperoleh gitu. Yang kedua aku sepakat soal itu tadi. Ketika kamu memasukkan seorang murid ke sekolah tertentu, secara tidak langsung kamu ya harus ikut aturan itu kan. Dan regulasi ini kayaknya harus terikat dalam artian satu sistem ya, satu negara itu. Misalnya di batas mana sih seorang siswa itu boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak ditoleransi misalnya. Kayak tadi misalnya. Ada guru masuk, kemudian kamu masih pakai headset itu. Ketika ditegur, kamu marah-marah gitu. Itu masih bisa ditoleransi atau enggak itu? Kan ada perdebatan ini. Ada yang bilang, wah gurunya gila hormat kalau minta ditoleransi dan sebagainya itu. Tapi menurutku itu kan bagian dari saling menghormati gitu kan. Kalau misalnya kamu sudah tidak respect sama guru gitu, artinya ya jangan harap guru bakal memberikan ilmu yang sepenuhnya ke kamu gitu. Misalnya batas mana sih yang perlu ditoleransi? Ya kalau misalnya di jam sekolah gitu, di jam pelajaran itu udah diatur selama 2 jam kamu mempelajari ilmu tertentu ya, mata pelajaran tertentu, sorry. Kamu nggak boleh pegang HP, kamu nggak boleh apa, ya udah ikuti aja gitu. Dan guru berhak melakukan punishment ketika kamu melanggar itu. Tapi sekali lagi punishment-nya selama kamu nggak melanggar batas kekerasan fisik maupun verbal gitu. Hukumannya bisa beragam. Misalnya kalau dulu aku ingat salah satu guru BK aku dulu itu bikin hukuman yang kalau direplikasi sekarang tuh masih cukup menarik gitu. Jadi dulu ada salah satu siswa gitu. Itu susah banget menghafal. Ini konteksnya bahasa Inggris Pak gitu. Karena dia selama 3 kali pertemuan nggak hafal gitu. Gurunya tuh bingung. Kalau mau dikerasin nggak bisa. Jelas. Tapi kalau mau dikata-katain juga tambah nggak bisa gitu. Ah, goblok kamu gitu. Itu malah trauma juga gitu. Walaupun jelas tapi jangan ya gitu. Ya. Akhirnya apa ya? Dia itu disuruh nulis kata dan juga artinya loh Pak itu. Itu selama sebanyak satu ya vocab. Sebanyak satu buku itu loh. Jusidu itu berapa halaman itu? 64 atau berapa itu? Secara nggak langsung kan dia kalau nulis misalnya itu fuck artinya apa itu misalnya, shit artinya apa gitu kan. misalnya itu kan bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu. Fuck government artinya apa gitu misalnya. Ini contoh gitu kan. Secara nggak langsung karena dia nulis gitu. Dan nulis itu 64 halaman, dia kan akhirnya hafal juga gitu. Wah, fuck government artinya apa gitu. Akhirnya dia tahu gitu kan contohnya gitu. Nah, hukuman-hukuman yang kayak gitu, hukuman yang kalau dalam bahasaku, hukuman yang konstruktif lah singkatnya. Kamu dikasih hukuman, iya, kamu menderita sama hukuman itu, tapi setelah dapat hukuman itu, kamu mendapatkan sesuatu. Menghafal materi atau lain sebagainya. Punya nilai edukatif ya? Punya value ya, punya edukasi lah. Ya, di film itu ya, Three Idiots kayaknya udah banyak disinggung juga ya, teman-teman nanti penasaran. Ya, hukuman-hukuman seperti itu lah yang menurutku bisa direplikasi hari ini. Oke, ini Mas, di antara kita bertiga ya. Ini yang sudah nikah dan punya anak kan Mas Gigi. Nah, maksudku, ini Mas Gigi. Ada pendapat dari psikolog Albert Bandura gitu yang menyebut bahwa behavior almarhum bahwa behavior siswa itu justru terbentuk dari social culture, bukan school culture gitu. Nah, tapi fakta yang sekarang terjadi itu adalah seringkali orang tua salah paham dengan menganggap ya karakter siswa itu terbentuk di school culture, di sekolah. Artinya sekolah bertanggung jawab penuh atas si anak itu. Misalnya anaknya ini pintar, dia tanggung jawab sekolah. Nek goblok kita tanggung jawab sekolah. Atau misalnya si anak ini akhlaknya baik, kita tanggung jawab sekolah. Kalau bobrok ya itu gara-gara sekolah, bukan gara-gara orang tuanya gitu. Nah, kamu sebagai orang yang sudah punya anak gitu, memandang apa ya pandangan itu yang pandangan jamak orang tua hari ini kan. Kamu berada di pihak yang sama atau yang berseberangan? Aku setuju kalau memang pola anak itu ditentukan bukan di sekolah sih, tapi lingkungan sebelumnya karena sudah terlalu banyak kenyataan yang kita lihat lah kayak gitu. Karena teman-temanku yang baik lingkungannya baik, teman-temanku yang ngono kae ya lingkungannya kayak gitu, mau gimana lagi. Dan itu ketika mereka di sekolah lebur, bukan berarti yang baik tiba-tiba langsung ajar udut kan nggak kayak gitu, atau ajar mabuk kan nggak kayak gitu.
tetap mereka itu berinteraksi tapi tidak saling memengaruhi, cuma tidak degree yang besar, tapi yang di luar baru bermasalah. Ini sebagai contoh aja. Kayak udah nonton Close Zero kan? Ya. Orang-orang suzuran itu bermasalah bukan karena suzurannya, tapi karena mereka udah di luar udah bermasalah. Mereka datang dari SMP yang sama-sama bermasalah, keluarga yang bermasalah. Justru di suzuran itu ada aturannya. Kamu wajib masuk kelas. Perkara kowe nang kelas ra iso apa-apa, perkara kowe rambutmu mohak papat kayak gitu ora urusan. Tapi kamu harus masuk sekolah. Kalau kamu nggak masuk kelas, kamu di DO. Sekolah kayak suzuran, Bro, di DO. Artinya memang sekolah itu udah punya set rule sendiri dan kultur sendiri. Belum tentu maksudnya gini, mereka punya aturan sendiri tapi kamu datang, kamu itu udah punya background knowledge kayak gitu, background siapa dirimu itu. Nanti kamu di situ hanya berinteraksi aja. Bahwa kamu nanti dibentuk di sekolah memang ada, cuman tetap di luar kayak mana kan? Itu makanya ya sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah mahal itu kan rata-rata kan datang dari orang-orang yang apa ya, lingkungannya baik, gajinya 4 digit kayak gitu. Terus dari mbah sampai dia itu datang dari keluarga yang baik, artinya mereka ketika masuk sekolah ya yang paling memengaruhi kan prestasi. Tapi kan mereka dasarnya datang dari keluarga baik-baik yang enggak kemungkinannya enggak keluar jadi apa namanya cah nakal kan tipis kayak gitu loh. Beda sama sekolah-sekolah negeri biasa yang dari semua kalangan masuk kayak gitu. Akhirnya kan kalau dibilang bahwa ada yang memengaruhi di sekolah, aku nggak setuju. Semua orang udah terpengaruh di luar. Kayak aku udah terpengaruh di luar. Kayak gitu, dari kawan-kawanku yang baik-baik itu terpengaruh di luar kayak gitu. Makanya mereka kan orang tuanya PNS, bayi PNS, tetangganya PNS, mereka masuk, keluarnya sekarang juga PNS, itu penjara Pak, PNS kayak gitu. Kalian twist atau enggak? PNS kayak gitu. Kita dibentuknya sama kok. Jadi aku setuju kalau orang tua itu adalah katanya madrasah pertama. Madrasah pertama yang anak tuh. Masih murtad tetap eleng. Kayak gitu. Makanya kamu harus jadi orang tua yang pinter. Kayak gitu. Sekalipun kamu mau lulusan SMA atau lulusan apapun itu sekolahmu, kamu harus bisa mendidik anakmu dulu. Jangan tiba-tiba kamu berharap anakmu ya enggak kamu ajari apa-apa, kamu ajari baca enggak, kamu hitung-hitungan cuman mentok 7 kali 7, terus kamu membebani guru honorer untuk membuat anakmu jadi Jimmy Neutron. Ora mungkin, Pak. Kayak gitu. Tapi lanjut. Tapi aku ada pertanyaan itu. Kalian tuh sekolah gitu, yang improve itu mentality kalian. Mentality dalam artian ini ya, karakter ya. Sorry, bukan mentality, karakter kalian itu. Misal kalau Badung itu ternyata berubah jadi lebih baik gitu, atau mengimprove intelijensia kalian itu, kalian jadi bodoh ke pinter, lebih banyak kemana itu? Intelijensia. Iya. Kebanyakan di situ ya. Nah, aku punya dugaan kita tuh punya fetish soal karakter gitu. Aku nggak mempermasalahkan itu ya, ini ya gitu, karena aku pernah mendatangi waktu masih aktif kuliah dulu gitu. Aku mendatangi sebuah seminar nih, dilakukan oleh seorang doktor di kampus yang lama. Ya mana lagi ya gitu. Dia tuh ngomongin soal pendidikan karakter di sekolah-sekolah gitu. Pentingnya pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Artinya sekolah dibebani untuk membentuk karakter siswa gitu kan. Permasalahannya satu yang menurutku pelik dan menurutku menarik untuk dibahas. Asesmen atau indikator untuk seorang anak dikatakan karakternya sudah terbentuk atau belum, itu ada beberapa. Tapi yang paling aku ingat adalah satu, nilai PK-nya tinggi. Dua, nilai agamanya tinggi gitu. Ketiga, dia melakukan sholat duha misalnya selama seminggu berapa kali. Artinya kalau dia rajin sholat duha gitu. Kemudian nilai PK-nya tinggi gitu. Kemudian ketiga, nilai pendidikan agamanya tinggi gitu. Dia disebut berkarakter gitu. Pertanyaannya adalah gitu. Benarkah ketika 3 indikator tersebut baik gitu, anak itu dikatakan berkarakter gitu? Itu adalah masalah pertama. Masalah kedua, benarkah sekolah itu dibebani untuk menggembleng karakter siswa gitu? Yang perlu dibentuk kita nomor satu intelijensinya atau karakter, morality dan lain sebagainya gitu. Karena kalau dengar katanya Bang Kiki tadi, lingkungan ternyata juga berpengaruh gitu. Benarkah seorang anak ketika dia punya karakter Badung misalnya gitu, Badung tapi pinter gitu, kemudian masuk ke sekolah, dia bermoral, tetapi secara keilmuan nggak nambah. Apakah itu sukses atau enggak? Atau sebaliknya, ada anak gitu, anaknya ini sebetulnya pinter gitu. Sebetulnya nggak pinter, tapi dia Badung gitu. Kemudian waktu masuk sekolah, tetap Badung, tapi dia pinter. Apakah dia disebut sukses atau enggak gitu?
Nah itu pertanyaannya kayak gitu kan. Artinya kita tuh masih punya fetish sama hal-hal yang sifatnya ya kalau pinter kita itu juga harus bermoral baik gitu. Fetish kita selalu kayak gitu. Padahal ada juga gitu. Ketika kita pinter, moral kita perlu dipertanyakan dalam artian moral ini soal badung nggak badung ya gitu. Karena memang sepengetahuanku tuh badung nggak badung itu bukan tanggung jawab sekolah Pak gitu. Jelas. Iya. Artinya kalau dari awal kamu masuk ke sekolah itu sudah badung duluan gitu. Ya guru itu bukan cuman sih, tapi tanggung jawab utamanya adalah memoles keilmuan kamu gitu. Soal badung nggak badung ya itu orang tua kamu. Kalau kamu di rumah mabuk-mabukan misalnya gitu, apa yang diharapkan dari anakmu? Mungkin ada beberapa kasus anaknya belajar aku nggak mau jadi kayak bapak atau ibuku yang sering mabuk-mabukan. Tapi kan itu survivor bias gitu kan. Berapa sih yang bisa bertahan dari kayak gitu? Aku punya tesis kalau misalnya tesis namanya pemikiran ya, bukan tesis S2 ya gitu. Aku punya gagasan kalau misal dari lingkungan pun, dari rumah pun, entah lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar itu sudah terbentuk kultur yang kurang oke gitu. Ya, ketika dia masuk ke sekolah itu akan terbawa gitu. Di sekolah kamu yang lebih improve adalah keilmuan kamu. Seperti itu sih. Oke. Teman-teman, kalau ngomongin soal pendidikan kayaknya dua teman saya ini akan punya banyak energi sampai nanti malam ya, tapi kita cukupkan sekian. Kita sambung di lain waktu. Pertanyaanmu nanti akan dijawab di edisi selanjutnya, edisi yang lain gitu. Teman-teman terima kasih. Sampai jumpa di Akar Rumput edisi selanjutnya. Jangan tutup dulu. Jangan tutup dulu, satu sih. Apa lagi? Ya. Pesan gue adalah instansi pendidikan jangan terlalu fetish sama asesmen nggak guna gitu sih gitu. Itu sih terakhir aku. Wes? Udah itu aja. Makanya guru kan sarjana pendidikan, Iya, itu sarjana kungfu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih. Saya Ali Reza. Saya Rizky. Alumni. Sampai jumpa di Akar Rumput berikutnya.